Tes. Tes. Oke. Ya, bisa dicoba Bang. Suara saya kedengeran nggak Bang? Suara saya kedengeran nggak? Di Zoom meeting? Oke. Nggak, di Zoom meeting saya kedengeran nggak suara saya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan yang udah masuk, kalau memang belum absen di grup kajian online, silakan di absen dulu namanya sebagai data kita, biar lebih enak aja. Sambil menunggu teman-teman yang lain, oke?
Oke, 3 menit lagi. Kak Mia. Oke, Mbak Mia bisa mulai acara. Oke. Baik. Mulai ya, Bang? Ya, mulai. Mulai aja, Mbak. Oke. Baik, teman-teman, kita mulai saja ya. Bang Ical juga sudah hadir, teman-teman juga sudah hadir. Terima kasih, apresiasi yang sudah on time waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati guru kita Bang Ical, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati juga teman-teman sudah hadir, terima kasih. Atensinya luar biasa. Baik, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk terus bertolabul ilmi dalam wadah KDSM, yaitu komunitas dukung sahabat menikah. Mudah-mudahan pertemuan ini Allah ridho, Allah jadikan pertemuan yang baik, Allah jadikan
pertemuan yang penuh keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan terbaik kita, pembawa risalah yang paling sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang mengikuti tuntunannya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik, kepada teman-teman sebelum kajian malam ini kita buka, kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kita, yaitu rekan Vika yang akan membacakan surat Al-Hasyr ayat 18, yaitu surat yang ke-59. Posisinya sebelah kiri, tengah. Baik, teman-teman yang ada Al-Qur'annya atau digitalnya, silakan dibuka, sama-sama kita simak. Mudah-mudahan dapat curahan rahmat. Kepada rekan kita, Vika, dipersilakan. Adakah Vika? Kakak Vika ada? Vika hadirkah? Cek. Vika tidak ada. Wait a minute, Mbak. Tidak ada namanya. Bagaimana? Namanya tidak tercantum. Tidak ada namanya. Cuman di WA tadi udah. Gimana? Lanjut aja, Mbak. Dari peserta ada yang mau tilawah? Tembak ya? Nggak ada prepare ya? Gimana, Bang Ical? Jika connect, Mbak. Tidak ada ya, Kakak Vika ya? Ya nggak bisa connect, Mbak. Oh, nggak bisa connect. Jaringannya dia error kayaknya. Belum masuk. Gimana? Aku baca saja atau yang lain ada yang mau tilawah? Lanjut aja, Mbak. Oke, baik. Kita baca surat Al-Hasyr ya. Mudah-mudahan ini bagian dari manajemen diri kita. Surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هو الله الذي لا إله إلا هو
Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Azim. Baik, terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak tilawahnya. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, Allah curahkan rahmat kepada kita semua, karena kita sudah berusaha untuk menyimak dan membacanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mentadaburi Al-Quran ini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja kajian rutin kita insya Allah ini yang akan disampaikan oleh guru kita, oleh ustadz kita, oleh narasumber kita, yang insya Allah beliau juga mentor kita, yang semoga Allah beri kesehatan, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan setiap urusannya, Allah berkahkan rezekinya, mudah-mudahan tidak pernah lelah untuk terus mementor atau mengarahkan kita-kita semua yang ada dalam wadah KDSM ini. Baik, kepada Bang Ical, kami persilahkan. Bang Ical, silakan. Suaranya kecil. Teman-teman mungkin yang mendengar suaranya Bang Ical bisa angkat jempolnya. Teman-teman mendengar suara Bang Ical? Agak kecil, Bang. Terdengar jelas? Kecil, Mbak. Kecil? Iya. Kecil? Masih kecil, Bang? Suaranya agak kecil, Bang. Coba saya pakai yang handphone istri ya. Coba.
Kalau beda-beda toko ini check out di Assalamualaikum. Kedengeran nggak kalau pakai handphone listrik? Yang atas nama Yesi Welina kedengeran nggak? Gedein lagi kayak Bang. Bisa nggak Bang? Kedengeran? Ya, lumayan Bang. Dideketin aja kalau nggak Bang. Lainnya? Ya, yang lainnya? masih kecil bang, masih kecil suaranya. Coba saya pakai ini terus Iya. saya koneksi gimana? Kalau yang ini? Kalau ini gimana? Kalau ini kedengeran? Lumayan, Bang. Lumayan kalau ini ya? Bang. Kita menyimak Bang. Mbak Vina masih kurang jelas ya Mbak Vina ya? Masih kecil ya suaranya ya? Kurang jelas katanya, Bang. Masih kecil. Kalau gini, langsung dari handphone aja kali ya? Yang tadi kayaknya masih agak bagusan ya? Iya. Ini agak lumayan ya? Oke. Lebih baik pakai handphone ini ya? Ya, oke. Ya udah Bang. Bisa dimulai Bang. Oke, sambil mulai, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sadri akhir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tiada terhitung, ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di malam ini. Karena tidak semua teman-teman punya kesempatan waktu, punya kesempatan rezeki untuk bisa bersama-sama kita berkumpul di sini. Ya, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam bagi junjungan kita, ya, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kelak kita masuk dalam golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat kelak. Amin. Selanjutnya adalah mudah-mudahan ya apa yang kita luangkan malam ini adalah kesempatan kita untuk bisa menjadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, yaitu dengan berilmu, ya, supaya nanti kelak dengan keilmuan itu bisa menghadirkan kita menjadi pribadi yang lebih siap, ya, rumah tangga, siap juga untuk menjadikan diri kita dan ketuhanan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kekuatan malam ini juga bisa menjadi kekuatan yang berkelanjutan, yang mudah-mudahan juga bisa menjadi ikatan amal soleh buat kita semua. Ya, sahabat sekalian, hormati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa malam ini kita akan belajar tentang sama-sama belajar ya tentang bagaimana caranya kita bisa menyikapi pandemi ini, pandemi yang menghebohkan seluruh belahan dunia. Akan tapi setiap kejadian kalau kita bisa mengambil hikmahnya, tentu akan banyak faedah ya, akan banyak faedah yang bisa kita dapat. Karena Allah itu yang menstempel dirinya dengan ungkapan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya, bukan dengan kalimat yang lain, dengan kalimat yang mungkin Allah pasti bisa, ya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pembalas dan sebagainya, tapi Allah lebih menstempel dirinya dengan menyebut Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tentu dari balik pandemi ini ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran gitu. Karena banyak orang yang sekarang hidup dipergulirkan ya, banyak orang yang mengalami pasang dan banyak orang juga yang mengalami surut. Nah, kita akan belajar sama-sama hari ini tentang hikmah apa dari kondisi ini, terutama dengan teman-teman yang tadinya sedang semangatnya
ikut kajian ilmu nikah, semangatnya ikut kegiatan ta'aruf di mana-mana, otomatis nih sejak bulan 2 bulan 3 kemarin itu terhenti ya. Sahabat sekalian, kegiatan kita ini memang masih banyak kekurangannya ya. Insya Allah kita terus bebenah ya. Kalau teman-teman di tim juga semangat terus. Saya yang tadinya kita biasa kajian itu kajian offline di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ya, dan reguler sudah hampir 3 tahun yang fokus di ilmu nikah, karena banyak kajian-kajian yang sifatnya umum tapi tidak banyak yang kajiannya sifatnya tentang ilmu nikah. Karena saya pikir itu sangat penting dan itu menjadi kebutuhan umat, terutama teman-teman yang sudah usianya mendekati pernikahan. Tentunya bekal ini sangat penting ya. Pandemi tentunya mengubah ritme kehidupan manusia ya. Manusia semuanya yang ada di hampir di semua belahan bumi, bahwa ini mengubah gerak fisik yang tadinya kita biasa jalan, biasa beredar ya, biasa keluar kemana-mana, ternyata keadaan ini menjadi berubah. Allah mengubah kegiatan aktivitas kita. Yang tadinya kita biasa datang ke kajian, sementara ini menjadi terhenti. Sahabat sekalian, bahwa Allah tidak menutup gerakan manusia ya, cuma mengubah gerakan manusia yang tadinya gerak fisik menjadi gerak digital ya. Jadi banyak teman-teman yang tadinya terbatas berilmu, sekarang dengan adanya kondisi seperti ini bisa menjadi lebih berkesempatan dengan berilmu dengan manfaat dari hadirnya internet dan kegiatan-kegiatan kajian online. Nah, tentu ya, satu sisi ada orang yang hari ini mendadak bisa kaya gara-gara penjualan masker, ya, penjualan APD dan seterusnya. Tapi ada juga teman-teman yang kehidupannya sementara menjadi surut, menjadi terhenti, ya, ada beberapa bisnis seperti itu gitu. Nah, ada juga yang biasa teman-teman yang aktif kegiatan ta'aruf, ya, sekarang hampir semua kegiatan ta'aruf itu semua tiarap ya, kecuali memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya pemberian materi secara online gitu. Nah, tentu kita sebagai manusia tidak boleh merasa lemah, tapi kita justru berikan kesempatannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk berpikir, mencari cara bahwa bagaimana kondisi seperti ini bisa memaksimalkan potensi diri yang tadinya orang biasanya stabil atau biasa menjalani rutinitas yang seperti itu saja, sementara sekarang harus belajar berubah untuk bagaimana caranya bisa menggunakan kesempatan ini menjadi lebih baik lagi gitu loh ya. Sahabat sekalian, sudah kelihatan slide-nya? Saya menggunakan beberapa layar, ada yang pakai nama istri saya Ciwelina, ada juga pakai nama Ical. Sudah muncul? Belum bang. Belum ya, baik. Saya coba dulu ya. Oke, pas pakai nama Bang Ical, Bang. Bisa bang, silakan dibuka bang. Bentar ya.
Bu Niesi, mungkin mic-nya bisa dinyalakan. Coba. Terdengar, teman-teman? Bisa sekalian dijelasin aja kalau nggak mau. Sambil ini aja, Bang, maaf. Sambil dijelaskan aja. Slide-nya nanti mungkin bisa di-share ke teman-teman. Itu kenapa Bang Wikal, Mbak? Gimana? Itu udah jadi hotspot nih. Share screen udah dibuka belum? Oke. Teman-teman mungkin sambil menunggu ya, menunggu share screen-nya dari Bang Ical. Gimana? Teman-teman ini boleh tanya nggak saya? Teman-teman nih rata-rata yang ikut KDSM sudah lama ya bergabung di KDSM. Baik. Oke, yang jawab baru ada. Oke, Bang Ical sudah mulai. Oke, sudah ada. Sudah muncul ya. Baru 2 orang. Sudah muncul, Bang. Oke, screen-nya terlihat ya. Oke, baik dilanjut. Oke. Maaf, Bang, itu di-unmute aja semuanya. Ya, sebentar ya. Mau pakai coba mic lagi? Tadi Pak, tadi kita sudah tes tapi apa lagi? Pakainya gimana? Terdengar? Kalau pakai mic ini? Suara dari itu ya? Ya, dari handphone. Dari handphone, baik. Silakan, Bang. Bang Ical, dilanjut. Bu Niesi mungkin bisa di-unmute ya? Oke.
Udah ya? Udah ya? Udah dianus. Kita tes lagi. Sudah lebih baik suara saya? Kedengaran belum kencang? Sudah lumayan? Boleh kasih jempolnya kalau ada kedengaran suaranya. Kalau ada lebih baik, boleh tolong kasih jempol. Lumayan, kita lanjut lagi ya. Baik teman-teman, sekarang memang di mana-mana sedang beralih ke digital. Mau nggak mau kita juga coba ini untuk bisa memaksimalkan potensi diri, untuk bisa tetap bergerak. Ya, jadi akhirnya kita menjadi menggunakan potensi diri kita. Salah satunya adalah alam pikir kita. Bang Ical, kalau lanjut saja bagaimana? Slide-nya nyusul aja. Bentar ya, saya sedang akan menyerahkan ke screen-nya. Oke. Meeting lagi ya? Oh iya, pakai aja ya langsung. Ini mau slide-nya dulu, mau ke slide-nya enggak? Bang Ical? Oh iya udah, oke. Ya, bentar ya. Mungkin saya bisa bantu untuk slide ya. Oke, bisa diisi dulu materinya, Bang. Gak apa-apa, Bang. Tinggal diobrolin aja. Saya mulai materinya dulu ya. Bang Ical, maaf, mungkin materi lanjut saja. Suara masih terdengar ya? Baik, sahabat sekalian, kita lanjutkan materinya. Mengingat potensi yang sudah Allah berikan kepada kita, yaitu alam pikir, dan akhirnya kita sekarang mulai mencoba untuk bergerak ke sesuatu yang namanya digital, kalau orang mungkin menyebutnya dengan sesuatu yang online ya. Nah,
karena memang persiapan ini harus jalan terus, waktu ini jalan terus, itu malah sebagian orang kecepatan berkurang, tapi kita sedang mengubah kecepatan kita menjadi kecepatan yang justru malah sebetulnya bisa menjadi lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, pentingnya menggunakan kesempatan ini dengan menyusun ulang strategi, gitu. Menyusun ulang strategi yang dengan mengatur perencanaan yang bisa lebih baik lagi. Pertama itu. Yang kedua adalah mengevaluasi nanti setelah perencanaan itu berjalan, mengevaluasi ya secara rutin tindakan-tindakan yang berjalan setelah perencanaannya kita lakukan, gitu ya. Nah, dalam prosesnya perencanaan dan evaluasi tentu tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tidak bisa teman-teman itu sendirian, tidak bisa gitu. Walaupun bisa, tentu tidak optimal ya. Yang penting sekali adalah bagaimana caranya untuk bisa menggunakan orang-orang di sekitar kita supaya nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, siapa orang tersebut? Yaitu adalah pembimbing nikah. Kalau saya menyebutnya pembimbing nikah. Mungkin teman-teman baru kali ini ya yang menyimak ataupun mendengar ada yang namanya pembimbing nikah, karena banyak kan kalau menikah ya nikah aja gitu loh. Nah, belum lagi soal masalah taruh, banyak teman-teman yang memang baru kali ini mengenal dengan kata-kata taruh. Nah, siapa sih pembimbing nikah? Karena dalam prosesnya, dalam proses mempersiapkan, dalam proses mengevaluasi gitu ya, tentu bisa ada orang yang baru bisa membimbing gitu. Nah, siapa yang layak untuk membimbing? Yang pasti adalah ustadz ataupun ustazah yang memang dekat dengan sahabat sendiri gitu loh ya. Artinya kita di sini dakwahnya bukan untuk dalam tarik menarik jamaah, bukan, tapi kita justru di KDS ini adalah bagaimana caranya teman-teman justru bisa semakin dekat dengan ustadz ataupun ustazah yang biasa kajiannya teman-teman hadiri. Karena saya di sini banyak teman-teman yang dari beragam kota ya, ada dari Garut, ada dari Padang ya, ada dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu ya kedekatan kan kebanyakan teman-teman itu kalau ngaji cuma datang duduk dengar pulang ya. Seringkali malah teman-teman kurang kenal dengan ustadz ataupun ustazahnya gitu ya. Walaupun mungkin sebagian ada teman-teman yang memang biasa liko ya, kalau liko lumayan dekat gitu. Walaupun mungkin salah satu kelemahan liko adalah lingkungannya terbatas itu lagi ya. Dulu saya tahun 2000-an itu biasa ikut ke kajian di Jakarta ya. Banyak, zaman saya masih banyak liko dibandingkan sekarang. Nah, hanya saja teman-teman saya biasa saya sampai 5 tuh kerja, tapi Sabtu Minggu itu ngaji ya. Sabtu Minggu ngaji, tapi justru dengan jam kerja yang dari pagi sampai malam, akhirnya malah teman-teman terbatas lingkungannya. Dan begitu ngaji, dia liko kajiannya ikutnya makin kecil, satu. Yang kedua, orangnya hafal lagi gitu kan. Yang itu juga menjadi sebuah dicarikan cara berpikir bagaimana caranya untuk bisa memperluas silaturahmi, memperluas lingkungan baru yang juga memang sama-sama punya target menuju pernikahan gitu ya. Kalau sekarang mungkin liko malah sudah agak berkurang ya di kota-kota besar, karena sekarang itu lebih banyak ke kajian umum gitu. Nah, tapi kalau di kota-kota kecil itu masih banyak liko gitu. Nah, karena itu kedekatannya supaya nanti teman-teman bisa menyusun. Nah, di materi grup kemarin saya sudah sampaikan tentang materi-materi bab yang harus dipelajari yang penting sebelum menuju pintu nikah ya. Sebenarnya mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Artinya ada beberapa yang tentang pranikah, ada juga yang pasca nikah. Contohnya misalkan pranikah tentang bagaimana caranya mengenali hukumnya. Posisi teman-teman hukum nikahnya di mana? Apakah sunnah, apakah sudah wajib, ataupun mungkin masih memiliki ukurannya haram gitu loh, karena belum siap gitu loh, dari segi usia, dari segi keilmuan dan seterusnya. Nah, untuk itu teman-teman, untuk yang sudah memiliki kondisi hukum yang wajib, tentunya harus bisa memiliki cara berpikir
bekal keilmuan dan cara bertindak yang berbeda dari teman-teman yang posisinya masih tunang. Artinya gitu loh, ada teman-teman yang usianya masih di bawah 28 tahun berbeda dengan yang sudah di atas 28 tahun gitu loh, untuk bisa menyiapkan diri lebih baik lagi gitu. Karena biasanya teman-teman yang di atas 26 itu rata-rata banyak yang nikah, 27 dan 28 itu malah sudah lebih ini lagi ya, sudah lebih ya, dikejar lagi oleh harapan nikah sama keluarga, sama saudara, sama lingkungan, teman-teman, kapan nikah gitu. Nah itu yang diharapkan sama lingkungan gitu lah. Nah karena itu kita dorong untuk bisa teman-teman masih dekat sama ustadz ataupun ustadzanya. Nah kayak seperti ini nih, ikut kegiatan-kegiatan ini, itu mungkin kegiatan-kegiatan yang lain, itu jangan lupa laporan tuh sama murabiahnya, sama murabinya gitu ya, sama ustadz-ustadz dekatnya gitu. Sebagai apa? Sebagai bentuk kan kalau misalnya guru-guru kita tahu bahwa kita punya progres yang bagus, itu tentu guru-guru kita akan senang. Karena kalau misalnya guru-guru teman-teman nih melihat progres dari keilmuan yang meningkat, dari tindakan yang meningkat, itu pasti ada kemantapan diri dari guru-guru teman-teman sekalian untuk bisa berupaya lebih besar lagi. Contoh misalkan gini, ustadz saja itu punya banyak link, punya banyak kenalan ya di mana-mana. Nah kalau melihat teman-teman punya aktivitas yang bagus, tentu beliau itu tidak akan segan untuk bisa bergerak lebih maksimal lagi dalam rangka membuka silaturahmi yang lebih luas gitu loh, ulama-ulama yang lain, ustadz-ustadz yang lain gitu kan. Tapi kalau misalnya teman-teman pasif, tentu guru-guru juga dengan kesibukan kehidupan yang masing-masing fokusnya akan berubah gitu ya. Nah karena itu seperti yang saya bagikan kemarin ya, ada materi-materi yang ada ya. Nah seperti di sini ya, materi-materi yang udah saya bagikan nih. Nah buku PDF-nya itu seperti ini. Buku PDF-nya jangan lupa di print. Nah udah saya sampaikan sini ya, di print. Nah saya lihat ya di presentasi saya ya. Nah jangan lupa di print, buku-buku seperti ini di print ya, dijilid, hitam putih aja ya, nggak terlalu mahal. Kayak apa? Kayak nanti teman-teman bisa sharing sama gurunya, bisa sharing dengan orang tua dan keluarganya tentang progres pernikahannya gitu loh. Nah selanjutnya adalah bagaimana caranya memperbaiki dari niat kita. Nah teman-teman jangan sampai salah niat menuju nikah, yaitu rata-rata orang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Artinya memikirkan bagaimana caranya berdoa itu mengejar jodoh buat dirinya sendiri. Nah justru guru-guru saya, para mentor-mentor saya itu mengajarkan untuk mengubah doa, mengubah niatnya itu. Pertama seperti yang selalu kita ingin sampaikan adalah jangan sampai melupakan niatnya itu tidak karena Allah. Itu yang pertama gitu loh, tidak karena Allah ya. Yang kedua, niatnya ingin mengikuti tuntunan Rasulullah ya. Itu yang penting banget. Yang ketiga, bagaimana caranya pernikahan ini bisa menjadi jalan untuk bisa berbakti kepada orang tua gitu ya. Dan yang keempatnya adalah menjadi penerus kebaikan. Nah, jangan sampai berdoanya cuma buat diri sendiri, tapi bagaimana caranya bisa menghadirkan menantu yang terbaik buat orang tua kita, dan yang selanjutnya bisa menjadikan pasangan kita menjadi partner untuk bisa menjadikan suami ataupun ayah ataupun ibu bagi anak-anak kita ya. Nah selanjutnya setelah kita paham bahwa harus niat yang tepat ya, dan juga doa tuh tadi, setelah niatkan doa ya, doanya tidak untuk diri sendiri tapi doanya untuk orang-orang di sekitar kita.
lebih maksimal dibandingkan dengan hanya memikirkan diri kita sendiri. Gitu ya. Nah, sahabat sekalian, setelah kita memahami tentang niat, kita juga memahami tentang doa, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengkomunikasikan tadi ya, mengkomunikasikan dengan orang tua. Karena hari ini banyak orang tua yang kurang melihat progres dari anak-anaknya menuju pintu nikahnya. Akhirnya kadang-kadang orang tua masih belum memberikan izin. Kenapa? Karena seringkali nih ada teman-teman yang posisinya itu manja di rumah, maaf nih ya, karena ada yang manja di rumah gitu. Jadi orang tua tuh mungkin melihatnya anak-anaknya belum siap bagaimana nanti menuju nikah. Karena jangan sampai nanti bikin malu dan bikin malu orang tua. Nah, baik, bentar ya. Sambil menunggu, mungkin teman-teman bisa dipersiapkan pertanyaannya. Bisa kirim lewat chat. Atau mungkin bisa sharing. Atau langsung interaktif aja, Bang? Bentar ya, masih ada trouble di slide-nya. Sampai sini ada yang mau tanya boleh? Mau yang mau bertanya boleh. Baik, mungkin slide-nya nanti menyusul saja, bisa di-share nanti ya di grup. Gimana kalau interaktif aja, Bang? Boleh, silakan kalau mau ini. Oke. Ya, biar coba mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau mau sharing, boleh di chat atau bicara langsung. Boleh buka dari saya ya, Bang ya? Oh, kirim. Oke, baik. Ada slide-nya, ada screen. Ya. Baik, silakan Bang, lanjut. Ya. Nah, setelah tadi ya, materi-materi yang sudah dibagikan di grup itu di-print ya, dibaca, juga bisa dikomunikasikan dengan orang tua dan guru gitu. Nah, yang selanjutnya adalah yang sering saya amati gitu dari teman-teman yang taruh menyatakan diri siap nikah gitu ya. Lalu kadang saya tanya dan dengan cara peribadahannya gitu ya. Cara peribadahannya artinya gini. Artinya kalau saya ingin mengajukan teman-teman ke para ustadz atau para ustazah gitu ya, saya pengen teman-teman itu nanti bisa dengan mantap diterima gitu. Artinya kadang saya suka koreksi peribadahannya, bukan wah Bang Ical sombong banget ngecekin tahajud gitu, ngecekin apa gitu, bukan. Tapi begitu teman-teman punya peribadahan yang baik dan meningkat ya, pada Allahnya tentu juga kan Allah akan makin suka sama diri dari teman-teman sekalian gitu. Nah, apalagi para ustadz dan ustadz yang lain kan, kalau misalkan teman-teman tadi berilmunya juga sudah bagus, yang kedua juga beribadahnya meningkat, yang tadinya mungkin tahajudnya cuma sebulan sekali, meningkat menjadi sebulan 2 kali, terus naik gitu ya. Jadi Allah akan makin suka kepada hambanya yang terus mendekatinya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tingkatkan ilmu dan potensi diri gitu ya, karena banyak teman-teman yang hari ini menyatakan siap nikah tapi ilmu memasaknya masih rapuh. Walaupun mungkin pendidikannya tinggi tapi ilmu memasaknya tinggi, masih sederhana sekali gitu lah. Itu yang saya sayangkan, karena beberapa orang yang datang ke saya
menitipkan CV ta'aruf. Setelah saya berupaya mencarikan ke beberapa rekan-rekan yang lain gitu. Nah, sayangnya dari contoh misalnya ada yang datang ke saya titip CV ta'aruf itu bulan Januari, tapi waktu itu belum dapat ikhwannya. Nah, setelah itu mungkin kontak saya lagi di 2 bulan kemudian, saya coba ngobrol-ngobrol, saya tanya, Mbak, gimana persiapannya? Sudah bagaimana dengan ilmu kesehatannya? Sudah baca buku apa? Terus bagaimana dengan ilmu masak-memasaknya? Apakah sudah ada ilmu menu baru yang dipelajari dan dipraktekkan gitu? Dan apabila dipraktekkan, siapa yang mencoba sudah merasakan dari hasil masakannya gitu loh. Apakah dengan sudah pernah makanan itu dikirimkan ke guru ngajinya atau belum kan gitu. Nah, itu yang sering menjadi koreksi dan banyak teman-teman yang ilmu masak-memasaknya tidak meningkat gitu loh. Sementara sibuk gedor tentang ta'aruf gitu ya. Sayang. Nah, karena itu nanti teman-teman akan merasakan karena nanti kalau sudah menikah ya, sudah punya pasangan, akan berpikir bagaimana caranya mengganti-ganti menu. Apalagi nanti kalau sudah punya anak ya, anak mungkin agak bosan dengan makanan, tentu harus banyak variasi makanan. Karena itu di KDSM kita menggiatkan yang namanya happy cooking class. Kenapa? Karena ini penting sekali gitu. Cuma sayangnya masih kecil teman-teman yang punya semangat untuk itu gitu. Nah, yang penting sekali adalah yang terakhir nih, di bagian paling bawah, double action gitu, bahwa keaktifan kesiapan teman-teman tidak cukup dengan action semata, tapi harus dengan semangat yang jauh lebih kuat lagi gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan semangatnya lebih tinggi, insya Allah kalau hasil itu tidak akan pernah jauh dari apa yang diperjuangkan gitu loh. Karena hasil tidak, Allah tuh selalu menjawab dengan jawaban-jawaban dan bahasan-bahasan yang indah gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ya, perencanaan yang baik, evaluasi secara rutin dan terukur gitu loh. Karena banyak teman-teman hari ini yang persiapan nikahnya nggak ada yang ngebimbing gitu, nggak sama ustadznya juga gitu. Karena banyak teman-teman yang sibuk di Jakarta nih, banyak teman-teman yang aktif ke kajian di Blok M, di Al Azhar dan sebagainya, tapi jauh sama ustadznya gitu loh. Bahkan belum pernah ngasih hadiah ke ustadz, ini kan sayang gitu loh. Harusnya teman-teman itu sadar kalau setiap hadir di kajian banyak mendapatkan ilmu-ilmu nikah dari guru-gurunya. Tentu janganlah menjadi orang yang penerima saja, tapi balaslah gitu ya. Walaupun mungkin apa hadiah-hadiah yang diberikan dari murid-murid kepada gurunya tidak pernah seimbang, tidak pernah setimpal, tapi itu bentuk pertama penghormatan dari murid kepada guru-gurunya, dan juga adalah rasa cinta murid kepada kepada pasangan gurunya ataupun kepada anak-anaknya, minimal dari anak-anaknya gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau sudah dekat tuh sama guru-guru ngajinya ya, lalu istiqomah, jangan cuma sebentar gitu loh. Kenapa? Karena proses panjang dari pembimbingan yang istiqomah gitu loh akan menjadikan prosesnya lebih terencana gitu loh, dan lebih mendapatkan hasil dibandingin cuma sebulan akhirnya kalau belum dapat jodoh akhirnya sudah nggak diteruskan dengan intensif gitu. Nah, yang penting juga adalah semangatnya nggak mudah putus asa ya. Tadi saya sampaikan istiqomah tuh sama guru ngaji ya, dan jangan mudah putus asa. Baik, lanjut lagi ya. Nah, ada teman-teman yang hari ini masih punya masalah pribadi gitu lah. Masalah pribadi yang diantaranya ada yang mungkin punya penyakit ya, mungkin juga punya problem diri ya. Ada beberapa teman-teman yang terlilit utang karena gaya hidupnya yang salah. Ada juga mungkin dengan problem keluarga, orang tua gitu ya. Cobalah untuk mencarikan jalan keluarnya, dan kalau memang tidak bisa sendiri, carilah orang yang bisa berbagi ya, dan mintalah bimbingan ataupun nasihat supaya nanti bisa ditemui solusi-solusi. Bisa ada solusi jangka pendek, bisa jangka menengah, bisa juga jangka panjang gitu. Nah, yang selanjutnya munculkan dan optimalisasi potensi diri. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa banyak teman-teman yang saya pelajari dari semua CV ta'aruf yang tertitip di saya, Masya Allah, itu saya terbuka pikiran dia bahwa inilah kebesaran Allah, bahwa setiap orang yang dilahirkan itu memiliki kelebihannya masing-masing ya. Ada yang memang teman-teman memiliki kelebihan dari sisi hobi,
dari sisi pendidikan, ya, dari sisi pekerjaan. Setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Hanya saja, nah kelebihan ini belum dimunculkan ataupun belum dilirik ataupun belum dilihat oleh siapa? Oleh calon pasangan dan juga oleh wali ataupun keluarga calon pasangan. Gitu loh. Karena seringkali nih akhirnya muncul tuh penolakan. Nah, tapi sebelum itu banyak teman-teman yang ngerasa, Bang, saya belum pernah sekalipun juga bisa merasakan ta'aruf gitu. Saya nggak pede, Bang, dengan tinggi tubuh saya. Saya nggak pede, Bang, karena kulit saya tidak putih. Saya nggak pede, Bang, dengan pendidikan saya. Saya tidak pede, Bang, dengan pekerjaan saya gitu. Nah, kadang rasa minder itu justru malah ditumbuhkan oleh setan supaya teman-teman menjadi kurang rasa bersyukurnya kepada Allah, ya. Terus yang kedua, teman-teman tidak sadar bahwa teman-teman punya potensi diri, dan potensi diri mana sih yang bisa dimunculkan gitu. Nah, ada beberapa kasus ya, saya ambil satu saja gitu. Contoh misalkan ada seorang dokter muda yang kirim CV taruh ke saya gitu lah. Dan ternyata CV setelah saya lihat dari akun Instagramnya, pertama akun Instagram itu digembok gitu loh. Terus yang kedua, akun Instagramnya itu justru malah tidak mencerminkan sesuatu yang memiliki kapasitas seorang dokter. Contoh misalkan akun Instagramnya cuma berfoto-foto di tempat makan, cuma foto ngacungin tangan 2 jari, ya, istilahnya menunjukkan kibasan dari khimarnya, dari jilbabnya gitu. Bukan itu. Justru malah teman-teman itu yang posisi pendidikannya seperti dokter tadi harusnya memiliki konten dari akun Instagramnya adalah konten-konten yang bermutu dan berilmu gitu, dan akhirnya bisa menjadi ilmu dan bisa menginspirasi orang lain gitu. Nah, karena itu nanti sebelum teman-teman maju ke program-program ta'arufnya, potensi diri ini bisa dimunculkan. Karena kalau misalkan program ta'arufnya dengan online, terus algoritmanya menggunakan tinggi tubuh, buat teman-teman yang pendek berat gitu loh, ya. Maaf, yang teman-teman yang istilahnya tidak dikaruniai dengan tubuh yang tinggi pasti akan merasa berat gitu lah. Nah, karena itu bahwa tidak semua laki-laki itu mencari orang yang tubuhnya tinggi, tidak. Pengalaman saya begitu kalau saya dampingi, yang dicari ada yang sama-sama siap menerima, karena ada juga kan laki-laki yang memang sama-sama tubuhnya tidak tinggi gitu, dan juga memang tidak tampan, tapi memang sama-sama cari pasangan yang saling siap menerima, ya, karena iman, karena Islam, ya. Kalau dia sudah beriman kepada Allah, dia berislam, dia beribadah, dia berilmu gitu. Terus yang ketiga apa? Dengan tulus, ya, dan ikhlas gitu. Karena ada juga yang teman-teman kan kalau bisa diterima dengan tulus dan ikhlas akan lebih nyaman, ya. Artinya juga tidak semua orang strata ekonominya sama, kaya raya semua, enggak kok. Ada yang memang hari ini tertitipi kondisinya yang memang masih sederhana gitu, tapi siap menerima tulus dan ikhlas gitu, ya. Dan yang untuk menempuh jalan jodohnya, lakukanlah dengan cara ta'aruf, ya, dengan cara yang memang bisa menghadirkan jodoh dari jalan yang berkah gitu. Baik. Nah, teman-teman sekalian, bahwa dalam situasi pandemi seperti ini, hampir semua orang, baik bisnis, ya, semua bergerak menjadi digital gitulah. Nah, karena itu, ya, nah salah satunya adalah saya mengajak teman-teman untuk bisa memperbarui artinya personal branding ataupun citra diri gitu, ya. Citra diri artinya banyak teman-teman yang punya potensi diri, meskipun mungkin tubuhnya tidak tinggi, wajahnya tidak putih, wajahnya tidak cantik, kulitnya tidak putih, tapi dia punya potensi diri gitu. Yang itu sebetulnya patut untuk diperjuangkan oleh para ikhwan untuk sama-sama menuju pintu nikahnya gitu. Nah, kontennya itu bisa dari hobi yang positif gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar foto, ya, gitu loh. Nah, dari hobi yang positif, dari pekerjaan, seperti tadi contohnya misalkan dokter, bisa bikin video-video pendek, bisa bikin contoh misalkan slide-slide pendek, ya, ataupun mungkin carousel supaya nanti bisa memberikan ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Terus yang ketiga, masalah pendidikan. Banyak teman yang hari ini mungkin dulu kuliahnya komputer, ya, terus akhirnya sekarang bekerjanya tidak di bidang komputer, tapi tetap kan pendidikannya, keilmuannya bisa dibagikan ke teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya, ilmu nikah yang dikuasai ataupun dipelajari. Nah,
itu bisa menjadikan alat penguat nantinya bahwa teman-teman itu bisa menunjukkan kepada orang tua, kepada lingkungan, sambil berbagi tentang apa? Tentang ilmu yang sudah dipelajarinya gitu lah. Terus ada juga tentang ilmu agama yang dimiliki, misalkan tentang peribadahan-peribadahan yang lain, tentang bagaimana caranya misalkan berzakat dengan benar ya, terus mungkin peribadahan seperti sholat dan seterusnya. Nah, terus ada selanjutnya kriteria tentang calon pasangan. Nah, banyak teman-teman yang hari ini ngerasa bahwa taruhnya sering nggak ketemu gitu loh. Kok yang datang perokok bang, kok yang datang itu tidak biasa sholat subuh, yang datang itu tidak biasa tahajud. Nah, bikin tuh kriteria calon pasangan itu di video di konten-konten Instagramnya, supaya nanti ikhwan itu bisa tahu, wah akhwatnya itu punya standar tidak suka perokok. Nah, ikhwannya kalau memang mau ya mau nggak mau harus belajar berubah seperti harapan dari akhwatnya. Yang selanjutnya, motivasi hidup yang tinggi, bahwa sebetulnya banyak teman-teman yang dengan semangat yang besar itu akan memunculkan juga harapan yang sama dari ikhwannya gitu. Yang selanjutnya adalah keuangan tentang rumah tangga. Nah, banyak teman-teman yang hari ini bekerja terus setelah menikah memutuskan untuk resign ya. Nah, banyak nih problem-problemnya. Ternyata setelah resign, dulu teman-teman akhwat itu ada yang misalkan gajinya UMR, bahkan ada yang di atas UMR, ada yang 8 juta dan seterusnya. Dan begitu menikah, banyak yang memutuskan resign. Sementara ikhwannya gitu posisi keuangannya gajinya di bawah akhwat. Nah, begitu ikhwannya menerima gaji, ternyata akhwatnya kaget gitu. Dari awal itu ikhwannya sudah cerita tentang berapa besaran gajinya gitu. Memang tidak ada kewajiban untuk istri gitu ya, harus tahu berapa pendapatan suami, akan tetapi kalau bisa saling mengenali berapa sih pendapatan suami, berapa pendapatan istri, akhirnya bisa sama-sama menyusun dari perencanaan keuangan ke depan, bagaimana tentang masalah nanti rumahnya akan seperti apa, buat pendidikan, buat kelahiran anak, kesehatan anak seperti apa, buat pendidikan anak, nah itu akan seperti apa, bisa sama-sama kan kita pengen, ibaratnya pengen hidup sesurga ya. Nah, karena itu penting sekali untuk bisa menampilkan ya ilmu-ilmu keuangan gitu loh, karena banyak teman-teman yang mepet pengen nikah tapi ilmu keuangannya belum dipelajari. Ini penting sekali. Oke. Yang selanjutnya, nah teman-teman, salah satunya ada Instagram yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman manfaatkan. Ya, ini salah satu sedikit materi dari Mas Niko Julius ya. Saya sedang mencoba belajar ada beberapa mentor-mentor digital ya, di antara Mas Niko Julius. Nah, dari Mas Niko disampaikan bahwa dari napoleoncat.com ada 62.470.000 orang di Indonesia yang menggunakan Instagram. Masya Allah ya, potensinya luar biasa. Dan kalau 58%-nya itu wanita dan 49,2%-nya itu pria, berarti peluang jodohnya masih besar. Kalau misalkan di sini ada akhwat, mayoritas akhwat, berarti masih ada tuh 49% itu penggunanya adalah laki-laki. Dan ini jumlahnya adalah yang diambil ada random dari 13 sampai dengan 40 tahun. Nah, karena itu ini potensi untuk bisa teman-teman nih memperbaiki personal diri, karena ya salah satu manfaatnya adalah pertama memperbaiki personal branding dari sosial media. Itu bisa manfaatnya pertama bisa buat jodoh, yang kedua bisa buat dagang, yang ketiga juga bisa buat di pekerjaan. Jadi nanti dengan personal branding yang baik, yang bagus, teman-teman itu bisa dapat teman baru ya, bisa dapat juga kesempatan berdagang ya, bisa juga mungkin nanti akhirnya pekerjaan yang datang gitu. Karena kalau teman-teman contoh misalkan ada bidan yang sering berbagi tentang ilmu-ilmu tentang kesehatan anak, tentu ya akhirnya nanti dari ilmu yang dibagikan orang akan makin suka. Siapa tahu nanti yang baca-baca itu nanti orang-orang yang punya rumah rumah bersalin ya, mungkin juga rumah sakit, yang justru akhirnya justru mencari nih orang-orang yang punya potensi, orang-orang yang punya komitmen terhadap keilmuan dan terhadap pengabdiannya terhadap masyarakat. Nah, bisa menjadi pertama nih, bisa menjadi magnet jodoh. Jadi nanti akhirnya kalau nih teman-teman, saya pernah share di beberapa grup tentang introvert gaul ya. Itu seorang yang introvert punya akun Instagram dan ternyata followernya udah 100.000 lebih. Bayangkan kalau sudah followernya 100.000 lebih, ya minimal banyak teman, minimal banyak, dan bisa kemungkinan banyak calon jodoh di situ gitu yang tertarik pada karakter diri dia gitu ya. Nah, dan itu bukan cuma satu orang, banyak tuh murid-muridnya. Saya juga sedang belajar dengan Bang Obud ya,
dengan bawa but. Dari situ banyak murid-muridnya yang punya potensi diri. Nah, yang penting pertama, jangan digembok akunnya. Karena kalau digembok akunnya, itu nanti sulit, ilmu yang bisa di-share itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya punya problem dengan seseorang ya, ataupun ada komentar yang julid, abaikan. Kalau memang ada orang yang terlalu tidak nyaman, blok gitu aja. Tapi jangan sampai akhirnya akunnya digembok. Kalau akunnya digembok, gimana kita bisa bagi ilmu gitu ya? Gitu. Terus postingannya reguler. Saya juga sedang terus belajar gimana caranya bisa membuat postingan-postingan yang menarik gitu ya. Dan itu harus terus tiap hari gitu. Dan postingannya jangan cuma dagang, ya. Tapi harus juga personal brandingnya gitu. Guru-guru saya tuh bilangnya gitu. Personal brandingnya. Jadi kalau akunnya cuma dagang aja, nah ada dua nih. Ada akun yang memang teman-teman menganggap bahwa bang aku pengen akunnya dagang aja gitu. Terus teman-teman juga bisa bikin dua akun, yang akun itu connecting, bisa saling mempromot gitu. Jadi bisa saling menguatkan. Nah, bagaimana caranya supaya postingannya itu bisa menghasilkan sesuatu yang menarik perhatian, karena yang penting banget kan attention ya. Attention artinya menarik perhatian. Nah, pertama, cara menggunakan Instagram adalah pertama bisa dengan satu gambar, ya, satu slide, ataupun bisa dengan video yang nanti bisa muncul di IGTV, ataupun bisa bentuknya karusel. Karusel itu slide yang bisa digeser, yang itu bisa menggunakan 10 gambar. Nah, Instagram akan makin suka kalau orang itu berlama-lama di akun kita. Kenapa? Karena postingan kita itu bisa banyak, gitu. Bisa banyak muncul. Orang bisa berlama-lama karena baca dari postingan kita. Gitu. Ya, karena ini salah satunya bahwa nanti Bang Ical, saya orang daerah, gitu loh. Mungkin nggak saya kira-kira bisa mengembangkan dia. Nah, teman-teman sekalian, mau teman-teman dari orang daerah kah, dari orang Jakarta, gitu ya. Kalau memang teman-teman bisa membagikan potensi diri sebesar-besarnya gitu loh, itu teman-teman itu bisa menjadi menguatkan personal brandingnya gitu loh. Karena ada hari ini yang tadi satu sharingan salah satu peserta dari kelas pranikah online itu cerita sama saya, bang saya tuh minder banget, kenapa orang tua saya itu dikenali buruk di lingkungannya gitu, sampai saya tuh malu gitu loh, gitu. Nah terus saya sampaikan bahwa mbak, inilah justru kesempatan untuk mbak menunjukkan bahwa mbak itu bisa mengharumkan nama baik orang tua, ya, nama baik orang tua. Kan kalau misalkan mbak di ilmunya digunakan di masyarakat, akhirnya amal soleh ibadah-ibadah lainnya juga bisa dicintai masyarakat, misalnya peduli sama anak-anak yatim, peduli sama duafa dan sebagainya gitu. Nah itu bisa menjadi alat penguat gitu loh, alat penguat untuk bisa orang tuh nanti bisa mengaburkan apa yang menjadi kesalahan orang tua dengan apa, wah anaknya baik ya, anaknya luar biasa bagus gitu loh, bahwa anaknya bisa belajar menjadi penerus keluarga yang bisa jauh lebih hebat lagi gitu ya. Jadi itu tadi tuh, masa pandemik itu bisa dimaksimalkan. Nanti kita bisa sesi lagi bahas lagi tentang Facebook dan sosial. Saya bahas hari ini tentang Instagram ya. Gitu. Nah, masih ada bang slide-nya? Beberapa lagi dikit. Nah, yang menjadi kendala adalah meyakinkan calon pasangan ataupun wali ataupun orang tuanya. Terutama kan di sini mayoritas akhwat ya, gitu loh. Nah, terutama nih, kan kalau misalkan teman-teman itu ngerasa bahwa bang, saya udah kemana-mana bang, daftar taruh online gitu lah. Terus Ikhwan itu jarang nyangkut gitu loh bang, jarang nyangkut. Itu menjadi problem pertama. Karena memang potensi dirinya tidak muncul kecuali yang dikenali adalah foto-foto yang fotonya itu good looking gitu loh. Ya, foto-foto itu menarik perhatian. Jadi kalau nggak menarik perhatian, Ikhwan tuh lewat gitu. Tapi justru saya bilang ya bersyukur mbak. Satu sisi bersyukur pada Allah bahwa Ikhwan yang hanya mencintai wajah gitu loh, bukanlah Ikhwan yang menjadi pasangan mbak, bukan gitu loh. Tapi nanti dalam Ikhwan yang mengenali dirinya, diri mbak dengan seutuh-utuhnya gitu loh. Makanya saya menyarankan bahwa teman-teman untuk tidak malu menyampaikan ini loh, di Instagram itu jangan malu, misalkan diri saya segini gitu loh, tinggi tubuh saya tuh segini gitu loh, jangan malu gitu loh. Dan kita lihat kok banyak ustazah yang beliau-beliau itu masih mau di videoin, masih mau tampil di TV gitu. Karena tidak semua penampilan perempuan itu syahwat, nggak semua. Kan kalau isinya pengajian mana aja syahwat gitu loh. Lihat deh Mama Dede gitu kan. Mama Dede kan juga masih mau tampil di TV gitu, yang masih mau bagi ilmu, dan saya juga masih banyak belajar dari ilmu dari beliau. Gitu. Nah,
yang penting meyakinkan calon pasangan dan walinya bahwa diri sahabat sekalian itu seperti apa gitu. Nah, terus nanti ya faktor penolakannya. Ada beberapa faktor penolakannya itu adalah pertama tentang kecantikan ataupun ketampanan gitu kan. Ya, terus juga masalah tentang harta gitu ya, tentang harta ataupun kemapanan. Nah, biasanya kalau misalkan akhwat itu kan pertanyaan dari orang tua itu adalah ihwannya mapan atau enggak, kerjaan mapan atau enggak. Ya, sama akhwat juga kadang-kadang dilihat dari keluarga ihwannya latar belakang ekonominya seperti apa. Sering itu dipertanyakan gitu. Nah, itu ini makanya tadi kan posisi si pembimbing nikah itu bisa menjadi alat penguat untuk bisa meyakinkan tentang bagaimana caranya nanti bisa memilih pasangan yang terbaik gitu ya. Nah, karena nanti kecantikan, ketampanan bisa pudar ya, bisa pudar seiring dengan perjalanan waktu. Nah, juga masalah tentang kemapanan. Ada kasus tentang di beberapa hari yang lalu itu adalah orang tua itu tidak siap menerima calon laki-laki yang posisinya hari ini tidak mapan. Nah, makanya saya sampaikan juga kepada ikhwan bahwa sampaikan progres apa yang sudah dilakukan ya, dan terus misi apa, target apa yang dikejar gitu loh. Selanjutnya siapa yang hari ini sedang membimbing, baik membimbing usahanya, membimbing ilmu agamanya, siapa ustadz yang dekat gitu loh, siapa pengusaha yang dekat yang membimbing jalan hidup perniagaannya gitu. Dan terus selanjutnya adalah yang menjadi faktor penolakan ya, penolakan adalah tentang kerjaan ya, terus juga usia gitu. Nah, buat teman-teman yang posisi usianya hari ini di atas 28 tahun, terutama teman-teman akhwatnya, saya bilang janganlah berkecil hati gitu. Kenapa? Saya mendapati beberapa adik-adik kelas saya itu teman-teman yang single dulunya gitu loh, single, tapi karena memang mereka fokus belajar ya, ada yang memang mereka dari orang tua yang sedang tidak lengkap, artinya mereka lahir dari anak yang yatim, akhirnya mereka harus kuliah, harus bekerja gitu. Sampai akhirnya nggak mikirin jodoh gitu. Padahal mereka ibadahnya bagus gitu ya. Terus juga kuliah terus gitu. Masih ada kok ihwan-ihwan yang baik. Cuma masalahnya kan kita pengen supaya teman-teman ini potensi dirinya muncul dulu gitu. Muncul dulu supaya nanti akhirnya teman-teman yang dipilih. Ya bukan teman-teman yang kepepet, namanya, wah bang ada ihwan tapi ihwannya nggak sholat. Gimana bang, saya udah mepet usia saya segini gitu. Jangan gitu. Tapi maksimalkan dulu potensi dirinya gitu ya. Dan ada juga teman-teman ini misalkan ada duda-duda yang istrinya itu meninggal wafat karena memang qadarullah-nya usianya sudah memang selesai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi duda yang tidak diinginkan, artinya bukan karena perceraian tapi karena memang istrinya meninggal gitu. Nah, teman-teman itu ya. Jadi masih ada kok banyak sih iwan-iwan singa, cuma juga masih ada duda-duda yang baik yang memang punya harapan untuk bisa punya rumah tangga yang baru. Yang penting adalah teman-teman ini bisa menjadi figur yang kuat gitu. Jadi sebelum teman-teman maju ke program ta'aruf dimanapun juga, potensi dirinya harus dimunculkan dulu, dan akan lebih baik itu kalau misalkan teman-teman itu akhirnya dengan potensi diri yang baik, jodoh yang datang. Ya, dan datang biasanya itu, saya beberapa kali sharing sama teman-teman, akhirnya teman-teman itu adanya bingung, nggak punya calon ihwan, akhirnya calon ihwannya bisa lebih dari satu. Baik ya, sekarang saya kesempatan buat yang bertanya. Mohon maaf Bang, mungkin sesi pertanyaannya kita alihkan nanti di grup WA aja karena durasi waktunya sudah mau habis. Ya, oke Bang? Oh gitu. Halo? Karena durasi waktunya sudah mau habis. Teman-teman nanti mungkin bisa dipersiapkan pertanyaannya, bisa lebih hidup lagi nanti karena durasi Zoom-nya sudah mau habis. Nanti bisa kita bertelabur lagi di grup di WA ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan lebih panjang lagi waktunya karena durasinya sudah habis. Mohon maaf, terima kasih atas atensinya, terima kasih kepada Bang Ical yang sudah mengarahkan kita, mudah-mudahan banyak manfaat, banyak kebaikan. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, masih banyak kendala, insya Allah ada perbaikan ke depannya. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di grup.